Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar kesebangunan dan kongruensi, terutama untuk model dan gambar berskala. Gambar berskala ya teman-teman, atau model ya, model berskala ini merupakan gambar yang sebangun dengan bentuk aslinya. Misalnya model mainan seperti mobil-mobilan, miniatur bangunan, denah suatu bangunan rumah, peta dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat hal-hal yang sebangun ya, atau kesebangunan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat bentuk mobil-mobilan itu kan mirip dengan aslinya ya. Miniatur bangunan juga mirip dengan bangunan aslinya. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman di sini adalah gambar tersebut ya, miniatur-miniatur tersebut tentunya punya skala ya teman-teman, sehingga bentuknya itu nanti tidak berubah atau proporsional begitu ya. Mobil-mobilan miniatur dengan mobil-mobilan asli itu kan mirip begitu ya, hanya ukurannya yang berbeda, tetapi proporsional ya. Miniatur bangunan juga sama, bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah berskala ya. Jadi kalau berskala itu nanti gambarnya sebangun dengan bentuk aslinya. Kalau tidak berskala, maka belum tentu sebangun dengan bentuk aslinya. Oke, skala ini merupakan perbandingan jarak pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya ya. Teman-teman sudah tahu tentunya ini rumus skala ini sudah teman-teman kenal ya. Ini jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, skala ini biasanya digunakan untuk menggambar denah atau peta ya teman-teman, sehingga peta tersebut atau denah tersebut dapat mewakili aslinya ya dengan baik. Nah, untuk contoh soal model dan gambar berskala ya teman-teman, nomor 1 ini diketahui jarak pada peta 5 cm mewakili jarak sebenarnya 35 km. Tentukan skalanya. Untuk yang pertama nih, nomor 1A, skala berarti kita sudah tahu rumusnya, jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Nah, kalau saya tulis di sini ya, menyamping ya teman-teman, ditulis menyamping. Kalau ini kan bentuknya pecahan. Kalau saya tulis menyamping berarti 5 cm ya jarak pada petanya. Saya tulis di sini 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya ini adalah 35 kilo ya teman-teman. 35 km. Nah, satuannya karena 5 adalah senti, kemudian 35 adalah kilo, maka ini harus disamakan ya teman-teman. Disamakan, misalnya kita bikin senti semua, maka ini 35 ini tinggal ditambah 0,5 ya teman-teman ya. Jadi ini 3.500.000 senti gitu ya teman-teman. Nah, maka ini sudah selesai teman-teman, sebenarnya skalanya sudah selesai, 5 dibanding 3.500.000. Nah, karena mungkin perbesarannya jadi agak sulit dihitung dan sebagainya, maka ini disederhanakan teman-teman, disederhanakan. Jadi ini bagi 5, ini juga dibagi 5. Jadi kalau dibagi 5 ini adalah 1 ya, 5 bagi 5 1. Kemudian ini juga dibagi 5 adalah 35 bagi 5 7 ya teman-teman. 35 bagi 5 7, ini nolnya tinggal mengikuti. Nah, jadi 700 ya, 700.000. Nah, inilah adalah skala. Jadi perbesarannya adalah 700.000 kali ya teman-teman. Nah, jadi ini cara mudah untuk menentukan skala sebenarnya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang B, jika jarak kotak A dan B pada peta 3 cm, maka berapakah jarak sebenarnya kedua kotak tersebut? Nah,
Kalau sudah tahu skalanya teman-teman, ini 1 dibanding 700.000, maka kalau 3 cm ya dikali 3 gitu ya teman-teman ya, 1/700. Kalau 2 cm berarti 700 kali 2, 700.000 kali 2 berarti kan 1400 cm gitu ya. Nah kalau 3 cm ya berarti kali 3 teman-teman. Jadi kalau skalanya 700, tadi kalau 1 cm adalah 700 begitu ya. Oke, saya hapus dulu. 1/700 gitu ya teman-teman. 1/700.000. Kemudian kalau 3, karena di sini 3 cm ya teman-teman, maka jarak aslinya atau jarak sebenarnya ya 3 kali 700 gitu ya teman-teman. 3 kali 700.000. Nah sehingga ketemunya adalah 2.100.000. Nah ini satuannya masih senti ya teman-teman. Kalau dijadikan kilo ya, ini satuannya masih senti ya teman-teman. Kalau dijadikan kilo maka nolnya tinggal dihilangkan 5 ya, 5 nolnya kita coret sehingga ketemunya adalah 21 kilometer. Nah ini adalah jarak sebenarnya. Untuk soal yang kedua ya teman-teman, ini ada seorang arsitek akan membuat miniatur gedung sekolah dengan panjang gedung sebenarnya itu 225 meter dan lebarnya 150 meter. Arsitek tersebut menggunakan skala 1/1500. Berapakah panjang dan lebar gedung miniatur tersebut pada kertas ya, atau pada gambar? Oke, yang pertama kita tulis panjang gedung sebenarnya ya teman-teman ya. Panjang sebenarnya atau panjang gedung sebenarnya itu kan sama dengan 225 meter ya teman-teman. Nah, karena di sini gedungnya akan dibikin denah ya teman-teman, di kertas, ditulis di kertas misalnya, maka otomatis satuannya adalah senti ya nanti ya teman-teman ya. Nah sehingga ini dibuat senti. Kalau dibuat senti maka tinggal kita tambahkan 20 ya teman-teman ya. Ini sudah satuannya senti. Nah skalanya adalah 1/1500. Maka untuk panjang miniatur pada gambar ya, panjang berarti panjang pada peta atau gambar, panjang pada peta gitu ya teman-teman, maka tinggal dibagi 1.500 saja ya teman-teman. Jadi 22.000 ya, 22.500 cm itu kita tinggal bagi 1.500 cm ya. Nah coret 2 nolnya, maka ini kan 225 dibagi 15 ya teman-teman, maka ketemunya 15 cm. Nah ini adalah panjang pada gambar ya, atau pada peta. Kemudian lebar sebenarnya itu LS ya teman-teman, lebar sebenarnya itu 150 meter
Jadi kalau dijadikan senti tinggal ditambah 2 nolnya gitu ya. Jadi 15.000. Nah, kalau lebar sebenarnya 15.000, maka lebar miniaturnya atau lebar denahnya yang pada gambar itu lebar pada peta atau LP gitu ya teman-teman. Lebar pada peta itu tinggal dibagi dengan skalanya. Jadi 15.000 ini kita bagi dengan 1.500. Nah, kita tinggal nyoret nolnya ya teman-teman ya. Jadi nolnya kita coret 2, yang di bawah ini 2, kemudian yang di atas 2, maka 150 dibagi 15 ya teman-teman, ketemunya adalah 10. Nah, ini adalah lebar miniatur ya pada gambar. Jadi lebar pada peta atau lebar pada gambar adalah 10 cm, kemudian panjangnya adalah 15 cm. Jadi mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini ada soal yang menarik. Jadi pada layar TV itu kan biasanya terlihat gambar menjadi kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini terlihat ada menara yang aslinya itu tingginya 60 meter teman-teman. Nah, 60 meter ternyata di TV itu tampak tingginya hanya 5 cm gitu. Nah, berapakah tinggi sebuah pohon ya jika pada TV itu terlihat pohon tersebut cuma 2 cm. Nah, jadi ini kalau kita lihat soal yang di sini ini seperti perbesaran gitu ya teman-teman. Ini cara yang paling gampang begini teman-teman. Sebelum kita uraikan, 5 jadi 60 meter. Jadi kalau kita lihat kan diperbesar ya, diperbesar. Nah, maka kalau 2 jadi berapa begitu. Kalau 5 jadi 60, berarti kan 12 kali ya teman-teman ya. Maka 5 kali 12 60, maka ini 2 kali 12. 2 kali 12 adalah 24 meter. Gampang ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat dengan kita uraikan satu persatu. Jadi kalau cara menjawabnya dibikin simple ya teman-teman, ini kan seperti skala teman-teman, 5 dibanding 60. Jadi kalau lebih gampangnya begini, 5 cm pada TV ya, tinggi menara ya teman-teman ya, itu aslinya adalah 60 meter begitu. 60 meter. Nah, ini kan sama saja diperbesar ya teman-teman ya. Ini skala nih teman-teman, skala. Nah, ini sama saja, ini kan 12 kalinya gitu. Nah, 12 kali. Jadi ini kalau cara seperti ini teman-teman boleh langsung, jadi tanpa harus menyamakan satuannya begitu, senti jadi meter ya, jadi tanpa harus merubah satuannya boleh. Nah, maka kalau pohon itu hanya 2 cm ya teman-teman, kalau pohon itu 2 cm, maka ini juga harus 12 kali. Itu tadi yang namanya skala itu harus proporsional dalam perbesarannya. Nah, ini juga 12 kali. Maka 2 kali 12 adalah 24. Sudah ketemu teman-teman. Jadi tinggi pohon sebenarnya adalah 24 meter ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman, soal nomor 4. Contoh soal model dan gambar berskala yang terakhir. Ini miniatur taman ya, memiliki panjang 8 cm dan lebarnya 6 cm. Skalanya 1 dibanding 300. Jika 25% dari taman ya sebenarnya ya, jadi 25% dari luasan taman yang sebenarnya itu akan ditanami rumput, maka
berapa biaya yang dibutuhkan jika rumputnya 20.000 per meternya. Jadi total untuk kebutuhan kita beli rumput itu berapa rupiah begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah soal aplikasi. Ini juga mudah ya teman-teman, tinggal teman-teman cari panjang taman sebenarnya berapa, lebar taman sebenarnya berapa. Nanti ketemu luas, kita ambil 25% itu berapa luasannya, kalikan dengan 20.000. Saya ulangi ya teman-teman ya, biar gampang. 8 diperbesar 300 kali karena skalanya 300 kali, sehingga ketemu panjang taman sebenarnya. 6 juga diperbesar 300 kali sehingga ketemu lebar taman sebenarnya. Luas taman dikali panjang kali lebar yang tadi, kemudian nanti dikali 25% dari luasan, kemudian dikali lagi 20.000 sehingga totalnya ketemu. Oke, kita mulai. Untuk panjang taman gitu ya teman-teman, panjang sama dengan 8 cm ya, ini 8 cm teman-teman. Nah, karena skalanya 300, 1/300, jadi kalau 1 cm jadi 300, maka kalau 8 cm berapa ratus? Ya, tinggal dikalikan ya, 8 kali 300. Jadi ini saya langsung tulis panjang taman sebenarnya itu 8 kali 300. Jadi 8 kali 3 adalah 24, tambah nolnya 2 sehingga 2400 ya teman-teman. Nah, ini satuannya senti. Kalau dibikin meter menjadi 24 meter. Nah, kemudian lebar sebenarnya sebenarnya itu kan 6 cm yang ada di gambar kalikan skala kalikan skala atau perbesarannya 300 kali ya. Nah, kalikan 300 maka ketemunya 1800. Nah, ini masih satuannya senti. Kalau dijadikan meter, kita buang nolnya 2, tinggal 18 saja ya. Nah, ini 18 meter. Ini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya. Sehingga kalau kita hitung luas taman gitu ya. Luas taman itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke, langsung ke angka aja ya teman-teman. Berarti 24 kalikan 18. Nah, ini adalah luas taman gitu ya teman-teman. Kemudian kita hanya mengambil 25% dari luas taman, berarti kalikan 25%. Oke, jadi luas rumputnya yang ditanami rumput itu hanya 25%. Saya tulis di sini, maka ini luas rumput ya teman-teman. Luas rumput luas rumput adalah 25%. Persen itu kan per 100 ya teman-teman. 25 per 100 atau seperempat ya teman-teman ya. Ini seperempat ini ya. Kalau jadikan disederhanakan, ini kan seperempat ya teman-teman ya. 25% itu seperempat. Kenapa dirubah seperti ini? Biar gampang hitungnya ya. Nah, luas rumput itu seperempat dari luas taman. Ini luas taman. Jadi luas taman ditulis di sini, nih masuk ke sini, kalikan luas taman yaitu 24 kali 18. Nah, kenapa luas taman nggak saya hitung 24 kali 18-nya? Karena nanti ini bisa dicoret teman-teman, bisa dicoret dengan 4, sehingga tidak saya hitung dulu, tapi masih dalam bentuk
perkalian panjang kali lebar. Nah, kalau kita uraikan, kita hitung 24 bagi 4 kan 6 ya teman-teman ya. Ini kan 6 ya. Kita coret. Nah, ini kan 6. Tinggal 6 kali 18 begitu. 6 ketemunya 108 ya. 6 kali 18 adalah 108. Nah, inilah luas rumput ya teman-teman. Ini dalam satuan meter persegi. Nah, kalau luas rumput sudah ketemu, tinggal dikalikan per meter itu 20.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk beli rumput begitu tinggal dikalikan dengan 20.000. Jadi biayanya adalah 108 kalikan dengan 20.000. Maka ketemunya adalah 108 kali 2 gitu ya teman-teman. 216 ditambah nolnya 4. Jadi 216 ini 2 kali 108 ditambah nolnya 4, berarti 1 2 3 4. Nah, ini jadi totalnya adalah 2.160.000 untuk pembelian rumput ya. Gampang sekali ya teman-teman. Demikian teman-teman video dari saya di Pakwar Channel, semoga bermanfaat dan teman-teman boleh like, subscribe ya, boleh share juga video-video yang ada di Pakwar Channel untuk membantu teman-teman yang lain yang ingin belajar matematika. Terima kasih.